Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita semua. Karena pada saat ini kita masih diberikan kesempatan hidup sehingga kita dapat berbudiah kepada Allah dalam rangka memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan syariat-syariat yang telah ditentukannya. Kemudian selawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan uswatun hasanah, contoh yang baik bagi kita dalam melangkah di dunia ini untuk menuju kampung akhirat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah beliau. Bapak-bapak, ibu rahimahumullah, pada pagi ini kita akan membahas mengenai tema fikih, yaitu fikih dalam rangka sholat. Bapak-bapak, ibu rahimahumullah, judulnya adalah menelan sisa makanan yang tersela di gigi saat sholat. Batalkah sholat kita? Bapak-bapak, ibu rahimahumullah, dalam fikih makan dan minum saat sholat termasuk perbuatan yang membatalkan sholat, karena sholat dilakukan dengan penuh kekhusyukan dan fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makan dan minum setelah sholat, maka perhatian kita atau fokus kita teralihkan sehingga sholat kita batal. Oleh karena itu setiap muslim dianjurkan menghilangkan semua aktivitas selain daripada menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul pertanyaan, apakah sholat kita sah atau batal? Menelan sisa makanan yang menyangkut di sela gigi. Kadang-kadang sisa makanan itu ikut tertelan bersama air liur. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, fenomena ini mungkin pernah terjadi pada kita. Mungkin pada saat bulan puasa atau kita sedang makan, kemudian tiba-tiba orang azan, kita terburu-buru, kemudian kita langsung pergi sholat. Kemudian pada saat kita membaca surat Al-Fatihah atau surat lainnya, mungkin akan terasa ada yang mengganjal di tubuh kita seperti daging atau makanan lain. Ini akan menjadi suatu masalah, akan mengganggu kekhusyukan sholat kita. Gimana hukumnya kalau seandainya makanan atau yang tersisa tadi tertelan bagi kita atau sengaja kita telan, apakah sholat kita akan batal? Ada beberapa penjelasan daripada ulama. Yang pertama dari Syekh Abdul Rahman Al-Ziri dalam kitab Fikih 4 Mazhab. Beliau menyatakan sholat menjadi batal apabila seseorang makan atau minum saat sedang sholat. Ini tidak terjadi perbedaan di antara 4 mazhab. Kemudian Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Gharib, beliau menyampaikan hal-hal yang membatalkan sholat ada 11. Di antaranya berbicara dengan sengaja, makan dan minum, baik yang dimakan ataupun diminum banyak maupun sedikit, kecuali apabila orang yang melakukannya dalam keadaan tidak mengetahui bahwa hal tersebut diharamkan dalam keadaan sholat. Kemudian Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarh Muhazzab menyampaikan para ulama dalam mazhab Syafi'i berkata, jika seorang makan atau minum dengan sengaja di dalam sholat, maka sholatnya batal, baik yang dikonsumsi itu sedikit maupun banyak.
tidak ada perbedaan atau telah ditegaskan dalam para ulama mazhab Syafi'i. Kemudian Abu Humaid dalam kitab Al-Qa'li menyatakan, apabila ada sisa makanan di sela giginya lalu ia telan dengan sengaja, atau dahak turun dari kepalanya lalu ia telan dengan sengaja, maka sholatnya batal tanpa ada perbedaan pendapat. Namun jika ia menelan sisa makanan itu karena tidak bisa menghindarinya, seperti air liur yang bercampur makanan yang terbawa tanpa sengaja, atau dahak yang turun dari dalam kepala kemudian tidak bisa ia tahan, maka sholatnya tidak batal menurut kesepakatan ulama. Jadi ada 4 penjelasan daripada ulama bahwasanya konsumsi atau makan yang tersekat di gigi kemudian kita sengaja telan karena mungkin menghindari kekusukan kita dalam beribadah, itu dianggap batal oleh para ulama. Kemudian hal-hal tersebut menjadi masalah yang mungkin sepele kita anggap, tapi itu adalah menyangkut ke absahan sholat kita, bahwasanya batal sholat kita apa kita sengaja menelan sisa makanan yang mungkin tersekat di gigi atau tersendat di gigi, makanya menjadi sholat batal. Kesimpulannya adalah, dengan demikian jika ada sisa makanan seperti daging atau makanan lain yang masih terselat di gigi atau di sela-sela gigi saat sholat, sebaiknya jangan langsung ditelan. Sebab sedikit atau banyak menelan makanan dengan sengaja ketika sedang sholat termasuk perbuatan yang dapat membatalkan sholat. Yang lebih aman adalah mungkin kita bisa mengambil sisa makanan yang tersekat di gigi itu dengan tangan, kemudian disimpan di saku kita atau di tempat lain sampai sholat kita selesai, agar sholat kita itu tidak menjadi batal, atau kita bisa masih fokus dalam keadaan sholat, karena hal-hal yang menghambat dalam sholat sudah terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, masalah ini mungkin masalah sepele, hanya makanan kecil yang kita anggap tidak mungkin membatalkan sholat, tetapi itu akan membatalkan sholat. Karena intinya sengaja sedikit atau banyak makanan yang kita telan akan membatalkan sholat. Karena para ulama menyampaikan syarat yang membatalkan sholat adalah salah satunya adalah makan dan minum. Mungkin bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai permasalahan seperti itu, jalan keluarnya adalah mengambil sisa makanan dengan gigi di tangan dengan tangan perlahan, kemudian menyimpan di suatu tempat seperti di saku, kemudian selesaikan sholatnya, agar sholat kita tidak batal dan kita tetap khusyuk pada sholat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, mungkin yang itu bisa saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan. Mohon maaf atas segala kurangnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.